Pada video kali ini kita akan belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran 3. Cuaca pada musim kemarau begitu cerah. Sinar mentari pagi begitu hangat. Lani dan teman-teman berangkat ke sekolah. Sambil berjalan, Lani melihat suasana di sekeliling. Lani melihat pemandangan alam di pagi hari. Lani kagum dengan alam yang dilihatnya. Indah sekali alam ciptaan Tuhan. Lani dan teman-teman tiba di sekolah. Lani kagum dengan alam yang tadi dilihatnya. Lani mengajak Siti membuat tulisan tentang alam. Berikut tulisan Lani dan Siti. Alamku yang indah. Suatu pagi pada musim kemarau, matahari bersinar dengan amat cerah. Langitnya tampak sangat biru, indah sekali. Awan putih bersih menghiasi langit. Burung-burung berkicau di atas pohon. Merdu sekali kicauan burung itu. Kupu-kupu berterbangan di antara bunga. Tercium aroma bunga yang semerbak. Wangi sekali aroma bunga itu. Angin bertiup sepoi-sepoi amat sejuk. Kuhirup napas dalam-dalam. Segarnya suasana pagi ini. Lani dan Siti membacakan tulisan mereka. Mereka membacakannya di depan teman-teman. Dayu berkata, "Wow, bagus sekali tulisan kalian." Beni menjawab, "Iya Dayu," saat mendengarnya seperti kita yang melihat langsung alam itu. Ada kalimat pujian di tulisan Lani dan Siti. Betul kan teman-teman? Tanya Edo. Betul. Ada beberapa kalimat pujian pada tulisan itu. Tapi kalimat yang mana ya? Tanya Udin. Ayo coba tentukan mana yang termasuk kalimat pujian, kata Lani. Nah, baca tulisan Lani dan Siti di halaman sebelumnya. Temukan kalimat pujian pada tulisan tersebut. Lingkari kalimat pujian yang kamu temukan. Nah, coba kita lihat ya, ini ada satu kalimat yang dilingkari. Ini adalah satu contoh kalimat pujian. Sekarang coba kita cari kalimat pujian yang lain. Mana ya? Iya ini. Langitnya tampak sangat biru, indah sekali. Kemudian, wangi sekali aroma bunga itu. Dan yang terakhir, segarnya suasana pagi ini. Sudahkah kamu membaca tulisan Lani dan Siti? Tulisan mereka tentang alam di musim kemarau. Mari bermain peran tentang tulisan Lani dan Siti. Ajaklah temanmu untuk bermain peran. Berperan menjadi Lani dan Siti sambil membaca tulisan mereka. Saat istirahat tiba. Matahari bersinar dengan cerah. Beni dan teman-teman bermain di halaman sekolah. Sambil bermain, Beni menceritakan kegiatannya di rumah. Kegiatan belajar bersama ibu pada hari libur. Beni dan ibu menimbang benda yang ada di rumah. Mereka menimbang benda dengan alat ukur tidak baku. Mereka menggunakan penggaris dan gantungan baju. Mereka juga menggunakan buku dan kelereng. Beni menggambarkan cara membuatnya di atas pasir. Nah, coba amati gambar berikut. Ini alat-alat yang saya pakai untuk menimbang benda. Teman-teman dapat membuatnya di rumah. Pertama, ambil sebuah penggaris panjang. Lalu letakkan di atas sebuah balok. Atur posisi penggaris agar seimbang. Letakkan sebuah piring plastik di ujung kiri penggaris. Letakkan sebuah piring plastik di ujung kanan penggaris. Ambil buku yang akan ditimbang. Lalu taruh di atas piring di ujung kiri. Ambil kelereng untuk mengukur berat. Lalu taruh di atas piring di ujung kanan. Amati sampai penggaris seimbang. Catat berat benda yang ditimbang.
Selain penggaris, bisa juga menggunakan gantungan baju. Ambil gantungan baju yang ada di rumahmu. Nah, coba amati gambar berikut. Pertama, ambil sebuah gantungan baju. Gantungkan di tali jemuran. Ambil 2 buah kantong plastik bening. Kaitkan 1 kantong di ujung kanan gantungan baju. Kaitkan 1 kantong di ujung kiri gantungan baju. Ambil sendok yang akan ditimbang, lalu masukkan ke dalam kantong di ujung kiri. Ambil kelereng untuk mengukur berat. Lalu masukkan ke dalam kantong di ujung kanan. Amati sampai gantungan baju seimbang. Hitung banyaknya kelereng. Itulah berat sendok yang ditimbang. Benny menceritakan dengan baik. Benny juga telah menggambar dengan baik. Dapatkah kamu membuatnya di rumah? Kamu bisa menimbang benda apa saja. Kamu bisa menimbang dengan alat ukur tidak baku, seperti buku tulis, kelereng, dan lain-lain. Pertama, Benny menimbang dengan penggaris. Benny menimbang alat tulis dengan kelereng. Inilah hasil timbangannya. Nah, misalkan saja benda yang pertama adalah buku tulis. Hasil timbangannya sama dengan 5 butir kelereng. Benda yang kedua adalah tempat pensil. Hasil timbangannya sama dengan 8 butir kelereng. Dan benda yang ketiga adalah buku gambar. Hasil timbangannya sama dengan 7 butir kelereng. Jadi benda manakah yang paling berat? Iya, tempat pensil. Benda manakah yang paling ringan? Buku tulis. Nah, coba urutkan benda pada tabel di atas. Yang pertama, urutkan benda dari yang paling ringan. Buku tulis, buku gambar, tempat pensil. Kemudian urutkan benda dari yang paling berat. Tempat pensil, buku gambar, dan buku tulis. Nah, ayo perhatikan tabel hasil timbanganku. Dapatkah kamu menjawab pertanyaanku? Selanjutnya, Benny menimbang dengan gantungan baju. Benny menimbang alat dapur dengan buku tulis. Inilah hasil timbangannya. Yang pertama adalah sendok aluminium. Hasil timbangannya sama dengan 2 buku tulis. Kemudian yang kedua, gelas plastik. Hasil timbangannya sama dengan 1 buku tulis. Nah, yang ketiga, nama bendanya adalah piring plastik. Hasil timbangannya sama dengan 4 buku tulis. Kemudian jawablah pertanyaan berikut. 1. Benda manakah yang paling berat? Betul, piring plastik. 2. Benda manakah yang paling ringan? Iya, gelas plastik. 3. Urutkan benda pada tabel di atas. Yang pertama, urutkan benda dari yang paling ringan. Gelas plastik, sendok aluminium, dan piring plastik. Kemudian urutkan benda dari yang paling berat. Piring plastik, sendok aluminium, dan gelas plastik. Coba praktikkan kegiatan menimbang yang dilakukan Benny. Gunakan benda yang ada di rumahmu. Benny sudah selesai menceritakan kegiatannya. Sekarang Udin juga mau bercerita. Bercerita tentang cara menghemat air di musim kemarau. Udin menyampaikan di depan teman-temannya. Udin menunjukkan daftar aturan penggunaan air bersih. Daftar aturan di rumahnya. Nah, teman-teman dengarkan dengan tenang. Inilah aturan di rumahku untuk menghemat air bersih. Aturan penggunaan air bersih di rumah Benny. 1. Matikan keran jika sudah selesai digunakan. 2. Siramlah tanaman di waktu pagi dan sore hari. 3. Gunakan air bekas cucian baju untuk menyiram jalan yang berdebu. 4. Saat menyabuni piring, matikan dahulu keran air.
Jika akan membilas, baru keran dinyalakan. Nah, apa aturan penghematan air di rumahmu? Sampaikan di depan teman-temanmu. Lakukan secara bergiliran. Aturan penggunaan air bersih di rumahku. 1. Menyiram tanaman menggunakan air bekas cucian beras. 2. Setelah digunakan, keran air ditutup dengan rapat. 3. Menaburkan kompos daun di sekitar tanaman. Kompos akan menyimpan air lebih lama. 4. Mematikan keran saat menyabuni piring. Nah, itu tadi hanya sekedar contoh ya. Jika kalian mempunyai aturan penggunaan air bersih di rumah kalian sendiri, kalian bisa menuliskannya. Video kali ini kita akan belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran 4. Hari menjelang sore, Udin mengajak teman-teman bermain bersama. Udin bermain di sungai dekat rumah Edo. Saat musim kemarau, air sungai menjadi dangkal. Tinggi airnya sebetis Edo. Ayah Edo mengizinkan mereka bermain di sungai. Jika tidak dangkal, mereka dilarang bermain sendiri. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan Dayu. Dayu hendak menjemput Lani dan Siti. Dayu dan teman-teman akan menari di balai desa. Udin, Beni, dan Edo sampai di sungai. Mula-mula mereka berdiri berjajar di pinggir sungai. Sambil berdiri mereka berjalan di tempat. Kaki mereka menjadi basah. Setelah itu mereka berjongkok lalu duduk. Saat duduk mereka bermain oper bola. Udin mengoper bola ke Beni. Beni lalu mengoper bola ke Edo. Udin dan teman-teman sangat senang beraktivitas air. Aktivitas air apa yang kamu sukai? Lakukan bersama teman-temanmu. Aktivitas air Udin dan teman-teman telah selesai. Mereka duduk di pinggir sungai. Mereka duduk sambil merasakan sejuknya angin pada sore hari. Mereka menikmati cerahnya cuaca pada musim kemarau. Mereka pun bercakap-cakap. Bacalah percakapan mereka. Beni berkata, permainan air tadi sangat menyenangkan. Terima kasih Udin sudah mengajak kami bermain bersama. Betul, sangat asik bermain air. Kamu hebat Udin, jalanmu sangat cepat sehingga menang lomba. Ayo kita bermain bersama lagi, kata Edo. Terima kasih kembali Beni. Terima kasih sudah memujiku Edo. Ayo besok kita bermain bola, jawab Udin. Cuaca pada musim kemarau sangat cerah. Ajak temanmu bermain bersama. Menikmati cerahnya musim kemarau bersama temanmu. Amati gambar, tulis kalimat ajakannya. Lihat contoh kalimatnya. Tulislah kalimatmu dengan rapi. Nah, gambar yang pertama ini terlihat Edo dan Udin sedang bermain air. Contoh kalimat ajakannya yang pertama, ayo kita bermain air Edo. Kemudian contoh kalimat ajakan yang kedua, mari kita bermain air Edo. Nah, kita lanjut ke gambar yang kedua. Ini ada Beni dan teman-teman sedang bermain petak umpet. Contoh kalimat ajakannya yang pertama, ayo kita bermain petak umpet teman-teman. Kemudian contoh kalimat ajakan yang kedua, mari kita bermain petak umpet teman-teman. Bisa ya? Sekarang gambar yang ketiga. Ini Beni dan Udin sedang bermain sepak bola. Contoh kalimat ajakannya yang pertama, ayo kita bermain sepak bola Udin. Contoh kalimat ajakan yang kedua, mari kita bermain sepak bola Udin. Sore hari pada musim kemarau udara sangat cerah. Dayu menjemput Lani dan Siti. Dayu mengajak Lani dan Siti ke balai desa. Mereka akan menari bersama semua teman. Ayo menari.
Mari menari tirukan gerakan burung. Menari mengikuti irama lagu. Rentangkan tanganmu bagaikan sayap burung. Ayunkan ke atas dan ke bawah. Berputarlah berkeliling seperti lingkaran. Gelengkan kepala lalu anggukkan, seperti burung yang mencari makan. Nah, anak-anak, kalian sudah menyaksikan video pembelajaran kita hari ini. Silakan untuk mengerjakan tugas atau latihan sesuai pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum Miss mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Miss juga mengajak kita semua untuk berdoa sesudah belajar. Ambil sikap berdoa, kita berdoa ya.